Dan ternyata si dokter ini cerita ke selingkuhannya. Nah, selingkuhan dari dokter ini, dia ambil kesempatan, dibilanglah dia takut. Karena pas selingkuhannya ini berada di office, mendengarkan cerita itu di belakang dinding, si Lyle pas keluar, si Lyle-nya lihat kalau selingkuhannya itu ada di office. Nah, si Lyle ini pikir berarti bukan dokter aja yang dengar gue cerita, kita cerita gitu kan. Si cewek ini dia nggak tahu kalau ini selingkuhannya dari si dokter ini. Ada cewek, ada perempuan juga yang dengar. Nah, perempuan ini, selingkuhan si dokter ini bilang kalau si Lyle itu bisa juga bunuh dia. Jadi dia takut tinggal di apartemen di rumahnya dia. Dan dia minta ke dokternya untuk tinggal di rumah dokter selingkuhannya ini. Dibilangnya, saya udah takut katanya karena si Lyle melihat saya pas berada di kantor kamu. Jadi saya nggak mau kemana-mana sekarang ini katanya. Terus saya mau tinggal di mana katanya. Kalau di hotel saya juga takut katanya, kan mahal segala macam ya kan. Saya harus tinggal di rumah kamu, di ruangan tamu nggak apa-apa, di kamar tamumu. Nah, dengan terpaksa si dokter ini membawa selingkuhannya itu tinggal di rumahnya dengan istrinya, dengan anaknya untuk beberapa saat. Awalnya kayak gitu. Dan ternyata selingkuhannya ini, sinetronnya panjang guys. Nah, selingkuhan dari dokter ini menunjak. Dia mulai mendekati anak si dokter ini, meracuni anak yang masih belita. Di saat anaknya ini nggak boleh makan permen atau yang manis-manis oleh ibunya, dibilang ke anaknya, kalau saya jadi ibu kamu katanya, saya akan bolehin kamu ngapain aja katanya. Terus perabot rumah di rumah dokter itu dirubah sesuai dengan seleranya si selingkuhan ini. Orang gila juga ya kan. Nah, akhirnya si anak melapor ke si bapak. Selingkuhannya bilang begitu ke anaknya itu. Akhirnya bong, tempur dong dan diusirlah selingkuhannya itu dari rumahnya. Dan selingkuhannya bilang, ya kata kamu mau cerain istri kamu, kan saya udah di rumah ini, kenapa nggak dia kamu cerain, kita tinggal bareng, kita bisa bersama, berkeluarga baru lagi. Nah, si dokter bilang, no katanya, saya nggak mau mencerain istri saya dan kamu yang harus keluar. Nah, selingkuhannya si dokter ini mulai dong naik pitam. Kalau gitu saya ceritain semua rahasia kamu dengan si Lyle sama si Eric di kantormu itu ke polisi katanya. Wih, si dokter, kalau kamu ceritain nyawamu juga tantangannya. Mereka bisa cari kamu, sama-sama ngancam guys. Dan akhirnya si selingkuhnya ini nekat. Dia langsung pergi ke kantor polisi. Itu udah beberapa bulan setelah kejadian penembakan itu, dilaporlah ke polisi. Dan polisi bilang, kamu yakin kamu ada bukti? Kamu mabuk atau gimana? Nggak mungkin lah anaknya mau membunuh orang tuanya. Nah, apa motifnya? Kalau uang, mereka punya uang katanya kan. Terus si selingkuhnya bilang, ada buktinya, kamu pergi ke rumah dokter konsultannya, di sana ada tapes, ada kaset, ada rekaman, terus ada catatan, semuanya ada di dokter itu. Semua ada pengakuan dari Eric sama si Lyle di sana katanya. Nah, barulah polisi dengan satu truk menggerebek rumah si dokter. Cari bukti-bukti dan dokter dipaksa untuk memberikan rekaman percakapan antara dokter ini dengan si Lyle sama si Eric ini. Terpangalah semua jemaah, semua anggota kepolisian bagaimana brutalnya si Eric sama si Lyle ini membunuh berencana terhadap kedua orang tuanya. Nah, tidak ada waktu yang dimubazirkan oleh polisi, langsunglah polisi menangkap si Lyle di rumah orang tuanya. Dia tinggal di sana kan. Terus ditangkap, masukin penjara. Kemudian si Eric masih di Israel katanya, lagi main tenis. 3 hari setelah itu dia mendarat di LA Airport, langsung di welcome-kan oleh kepolisian, ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Belum selesai guys. Nah, di penjara tahu dong shocknya anak orang kaya, anak miliuner, anak bilioner kalau kita kan, kalau dirupiahkan, triliuner kalau dirupiahkan. Yang biasanya punya pembantu, nggak ada pegang debu. Nah, sekarang harus tidur di sel, di kamar penjara
yang tempat tidurnya sebesar ini, terus di sebelahnya toilet. Mereka ngeri minta ampun. Yang mereka pikirkan adalah di saat mereka minta uang atau minta bantuan ke keluarganya mereka, keluarga dari bapak dan ibunya juga di Amerika, mereka minta peralatan-peralatan ke bikin mereka gimana nanti kalau ada kamera. Itu yang difikirkan, bagaimana nanti kalau mereka keluar, karena ini udah booming guys di seluruh Amerika, di berita semuanya hampir tiap hari semenjak tahu kalau mereka lah pembunuh dari orang tua mereka sendiri. Jadi semua berita sampai ke dunia juga. Nah, si Lyle yang anak yang ugal-ugalan ini, yang nggak tahu apa kerjaannya ke depannya ini, yang taunya dia itu bagaimana dia kelihatan di kamera nanti bagus, performance-nya dia harus kelihatan kinclong kayak gitu. Nah, mereka ini di penjara, kamarnya itu bersebelahan. Karena berdua saling panik, yang si Eric nggak mau makan karena makanan di penjara, tahulah, ya kan? Dia cuma minum susu aja tiap hari. Yang si Lyle pusing gimana bentuknya nanti di depan kamera. Dan akhirnya si adik kakak ini frustasi dan si Lyle berusaha merencanakan bagaimana mereka bisa kabur dari penjara. Jadi mereka berusaha untuk kabur. Dan dia kirim surat ke Eric, cuman sebelah, ditulis juga, kenapa nggak dibilang aja ya kan. Itulah kebodohannya, kadang pintar kadang bodoh. Ditulislah, Eric, nanti kita kabur katanya. Kalau kita kabur, kita ganti kelamin kita di luar, kita pakai wig, kita berubah jadi perempuan aja katanya. Jadi orang nggak akan kenal kita lagi di luar, kita bisa bebas katanya. Nah, surat itu, kertas itu kedapatan sama polisi. Tambah parah lagi hukuman mereka, kasus mereka, gimana caranya mereka bebas. Nah, karena si Lyle ini berusaha untuk kabur dari penjara, akhirnya wings dari penjara mereka yang sebelumnya mereka itu sebelahan, akhirnya mereka dipisahkan. Karena mereka terpisah, pengacara mereka pun juga harus ada dua, nggak bisa satu persatu. Nah, keluarga dari si Lyle sama Eric ini membayar pengacara yang kompeten, yang sangat terkenal di LA. Tapi di saat persidangan, si pengacara mereka ini melihat bahwa mereka ini tidak melihatkan rasa simpati. Wajah mereka itu kayak psikopat di persidangan. Jadi pengacaranya itu concern dan bilang ke keluarga si Eric dan Lyle ini bahwa dia tidak menjamin kalau mereka itu bisa keluar dari penjara atau bebas, tapi dia hanya bisa membantu, sementara keluarganya ingin si Eric sama si Lyle ini bebas. Karena kalau terbukti, kalau sudah pasti mereka lah pembunuh dari orang tua mereka tanpa ada embel-embel lain, mereka bisa dihukum mati. Hukum mati itu baik secara diracun, disuntik, atau electric chair, atau juga mereka seperti di gas chamber, kayak ya ditaruh dalam ruangan dan beberapa menit setelah itu mereka mati gitu. Atau penjara seumur hidup tanpa ada parole, ada apa namanya itu bahasa Indonesia, lupa saya, bukan banding, tanpa ada remisi ya. Tapi keluarga dari si Lyle sama Eric ini nggak mau dan mereka memecat pengacara itu. Karena pengacara ini bin realistik ya. Karena mereka orang kaya, mereka cari lagi pengacara lain yang bernama Leslie, perempuan. Dan disitulah si Leslie menjamin atau mengasih support, kayak we have to fight, kita akan berjuang sampai detik terakhir, kayak gitu. Jadi mereka ini mempunyai dua pengacara karena mereka sudah terpisah penjaranya, mempunyai dua pengacara, yang si Eric sama si Leslie, kemudian ada pengacara satu lagi sama si Lyle. Si Leslie ini mempunyai strategi, yaitu terdakwa harus bercerita sejujur-jujurnya sama dia, baru dia bisa mencari jalan keluar bagaimana. Mungkin nggak bisa bebas, tapi minimal dia bisa bikin kayak 1 atau 2 tahun di penjara atau 3 tahun max gitu kan, dan nggak dihukum mati atau nggak seumur hidup. Nah, disitulah terkuat apa alasan kenapa mereka membunuh orang tuanya. Nah, dimulailah cerita dari si Eric dengan jujur pada pengacaranya, biar pengacaranya ini bisa membela dia
pas di And persidangan why nanti. was that, if you Si know? Eric mulai That's terharu, because I mulai emosional, mulai sedih sambil menceritakan pengalaman dia selama dia masih kecil. Kata si Eric, semenjak dia berumur 6 tahun dan sampai beberapa minggu sebelum dia dan kakaknya memutuskan untuk membunuh orang tuanya, bahwa dia dijorokin sama bapaknya secara seksual. Jadi katanya waktu dia berumur 6 tahun dia main tenis, kemudian dia bikin kesalahan, bapaknya teriakin dia, marah-marahin dia, mukul dia di depan orang di lapangan tenis, banyak orang yang menonton. Terus setelah main tenis dia mandi, bapaknya juga ikut mandi, telanjang, terus bapaknya pegang dia. Setelah mandi itu bapaknya bawa dia ke kamar, karena di tempat pemandian itu mungkin ada kamar untuk beristirahat atau apa, saya nggak pernah, jadi kurang tahu juga. Nah di situ dia dikasih pijat sama bapaknya. Nah awal-awal kata si Eric itu, bapaknya itu hanya memijat dia tanpa pakaian, telanjang. Kemudian seiring waktu katanya bapaknya mulai megang alat private-nya, bagian private-nya. Lumayan sedih juga dengar cerita dari si Eric ini. Si Eric ini cerita sambil nangis, netesin air mata ke si pengacara, dan pengacaranya juga sedih. Si Leslie ini mendengar cerita dari si Eric ini. Dari umur 6 tahun kemudian beranjak 7 tahun, mulai lagi hal yang lain. Kemudian pas umur dia 8 tahun, semakin dia besar, cara bapaknya memperlakukan dia, menjorokin dia itu semakin meningkat, kata si Eric ini. Dari mulai cuman pegang-pegang, dari mulai pijit-pijit, akhirnya bapaknya juga minta dipijit, kemudian bapaknya nyuruh dia, susah juga saya ngomongnya, melakukan oral sex awalnya. Jadi si Eric ini disuruh lututnya di lantai menghadap ke bapaknya, kepalanya, terus perform oral sex. Kemudian bapaknya juga melakukan hal yang sama, semakin Ericnya tumbuh, sampai ke perlakuan seks yang keras, kata si Eric, sampai ke anal sex. Dan tidak sampai di situ aja, bukan bapaknya aja yang melakukan anal sex ke Eric. Setelah si Eric ini ABG, bapaknya minta si Eric melakukan anal sex ke bapaknya, tapi si Eric ini nggak ngasih tahu katanya sama siapapun. Sampai kejadian itu dia udah berumur 18 tahun, bapaknya pernah katanya melakukan kasar ke dia, permainan seksnya. Si Eric ini ditaruh ke dinding, dipukul, terus bapaknya melakukan anal seks terhadap dia. So ini mungkin agak sedikit dewasa ceritanya, tapi ini kisah nyata. Kita tidak membayangkan yang perlakuan ininya secara pornografinya, tapi lebih ke bagaimana biadab seorang ayah melakukan hal itu pada anak kandungnya sendiri. Kita bisa bayangin gimana rasanya. Dan ada suatu saat di rumah pun bapaknya melakukan hal itu. Bapaknya pergi ke kamar si Eric dan bapaknya memaksa untuk melakukan bersetubuh dengan anaknya, cowok sama cowok ini. Ternyata ibunya tahu. Ini yang bikin konflik, kata si Eric, antara ibu dan bapaknya. Karena ibunya menyadari bahwa bapaknya tidak melakukan hubungan suami istri sudah lama, sudah berbulan-bulan, kadang sudah mulai jarang. Tapi ibunya ini tidak memberhentikan bapaknya, walaupun dia tahu, karena si ibunya takut sama bapaknya dan ibunya tidak mau hubungan suami istri antara ibunya dengan bapaknya itu bisa kacau atau bertengkar.
Dia nggak mau kehilangan suaminya. Jadi dia berusaha diam. Yang penting keluarga bisa berpura-pura seperti keluarga bahagia dan mencuekkan kejadian yang sangat-sangat fatal, yang sangat-sangat serius. Apalagi sebagai seorang ibu, saya yakin banyak ibu-ibu di sana mau kehilangan apapun, yang sayang sama anaknya pasti membela anaknya atau melindungi anaknya dari siapapun, termasuk dari ayah kandungnya sendiri. Dari siapapun, gak mungkin seorang ibu akan membiarkan anaknya diperlakukan seperti itu oleh siapapun. Nah, disitulah salah satu kenapa si Erik dan kakaknya itu tega membunuh kedua orang tuanya. Itu berdasarkan cerita si Erik. Kemudian cerita dari si Lel ternyata sama. Pada pengacaranya dia juga bilang, tapi gak separah si Erik, karena si Erik ini yang lebih kecil ya. Umurnya, oke. Jadi si Lel ini bapaknya mulai menjorokin dia juga di saat dia berumur 6 tahun. Tapi hanya sampai umur 8 tahun. Setelah itu bapaknya berhenti. Ternyata bapaknya ini berhenti karena sudah pindah ke si Erik, ke adiknya gitu. Makanya dia tidak menyetubuhi si Lyle lagi, karena sudah ada pengganti si Erik yang mungkin lebih muda dan mungkin lebih bisa diancam atau segala macam. Nah, si Erik ini bilang kalau dia mengaku kepada orang atau kasih tahu ibunya atau siapapun, bapaknya nggak segan-segan bunuh anaknya, katanya dia. Jadi si Erik ini tumbuh mulai dari 6 tahun seperti itu. Menurut si Erik ini katanya itu udah keadaan yang biasa. Jadi melakukan hal itu kepada orang lain pun udah terbiasa karena bapaknya sendiri melakukan itu pada dia. Dan pada suatu malam dia pergi ke tempat si Erik, si Lyle ini, kakaknya si Erik ini, dia melakukan itu sodomi ke adiknya. Dan itu katanya dia tidak pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Seharusnya dia melindungi adiknya dari bapaknya, tapi malah dia juga melakukan hal itu. Tapi nggak sering, nggak terlalu lama. Cuman dia merasa sangat-sangat bersalah kepada si Erik. Nah, jadi di keluarga mereka ini, seorang bapak menyetubuhi semua anggota keluarganya. Nah, si ibu bukannya membela anak, malah cemburu sama si Erik ini, sama anaknya sendiri. Gila gak? Dan I don't know what to say. Nah, si bapak ini selalu mengancam mereka. Kalau mereka bersuara, kalau mereka melapor pada siapapun, maka dia nggak segan-segan membunuh kedua anaknya ini. Sampai anaknya ini beranjak mau dewasa, sudah ABG, sudah dewasa ya kan. Nah, kata si Lyle, di saat dia diskor di tempat universitasnya, di kampusnya, bapaknya marah-marah ke dia, mempermalukan dia. Pokoknya bapaknya itu kasar banget sama dia. Sempat bapaknya itu nggak segan-segan memukul dia di depan orang. Pokoknya seram banget, bajingan banget lah bapaknya itu. Nah, di saat mereka pergi ke laut, sebelum penembakan itu terjadi hari sebelumnya, si Lyle sama si Erik mengira bapaknya akan membunuh mereka karena bapaknya sering mengancam. Jadi suasana di dalam rumah itu, termasuk dengan ibunya, itu udah kayak angker semua. Jadi si anak, si Lyle sama si Erik ini, mereka merasa kehidupan mereka, hidup mereka itu terancam. Mereka menunggu detik-detik di mana kedua orang tua mereka akan membunuh mereka. Karena si ibu sama si bapaknya sangat kompak sekali dalam memusuhi anaknya sendiri. Itu cerita dari si Lyle ke pengacaranya. Memang benar ada orang tua yang abuse anaknya, itu ada. Di sini juga ada. Malah membuli anaknya sendiri juga ada. Nah, jadi mereka kompak, si Erik sama si Lyle, si adik kakak ini, sebelum terlambat, sebelum kita terbunuh, kita bunuh duluan. Apa yang kita selalu hidup merasa
disakiti, tidak pernah disayangi. Begitulah yang mereka rasakan. Dan makanya mereka memutuskan pada tanggal 20 Agustus 1989 mereka menghabisi kedua nyawa orang tua mereka. Mulailah sidang pertama, yaitu pengacara ini sangat confident sekali karena memang banyak kasus di saat itu bagaimana anak-anak di bawah umur memang dijorokin sama bapak sendiri ada, tapi mayoritas kebanyakan cewek di zaman itu, dan dipukuli, di abuse. Itu benar-benar ada kejadiannya di manapun, di Amerika, di sini, atau di belahan dunia manapun. Di persidangan pertama, pengacara menjelaskan inilah sebab kenapa kedua anak ini, si Lel sama si Eric ini membunuh orang tuanya karena self-defense, karena membela diri, membela nyawa mereka sebelum mereka terbunuh. Memang apa yang mereka lakukan, membunuh orang tuanya mungkin dengan cara lain, kenapa mereka nggak kabur, tapi anak yang selalu di-abuse, disiksa dari kecil dengan cara seksual, dengan cara fisik, dan secara mental, itu tidak bisa diprediksi bagaimana cara mereka untuk menyelamatkan diri mereka. Maka mereka memutuskan untuk membunuh orang tuanya karena keterpaksaan. Jadi keputusan dari hakim, si pengacara berharap tidak sampai ke hukuman mati atau penjara seumur hidup, tapi mungkin 1 atau 2, 3 tahun. Tapi si penuntut umum masih mencari celah bagaimana alasan-alasan ini bisa diterima oleh juri. Nah, di Amerika dalam persidangan ataupun di Inggris, saya nggak tahu di negara lain, tapi pasti berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia hakim yang memutuskan, kalau di sini yang memutuskan itu juri. Juri itu siapapun, rakyat biasa, itu sekitar 12 orang apa 20, pokoknya banyak lah orangnya. Orang biasa kayak saya, misalnya ada persidangan di kota lain atau di daerah lain, saya diundang oleh, misalnya ya, saya diundang oleh local government, oleh pemerintah yang menyelenggarakan sidang itu untuk hadir sebagai juri. Nah, sayalah salah satu orang yang akan memutuskan terdakwa ini bersalah atau enggak bersama kelompok-kelompok saya. Jadi ada 12 orang, disitulah kita akan bersidang juga dengan argumen dari beberapa pengacara, baik penuntut umum dan juga pengacara dari yang terdakwa. Di situ kita akan sidangkan menurut kalian bagaimana hasilnya. Karena nggak ada bias, nggak ada subjektif, kita nggak kenal dengan orangnya, nggak boleh kenal dengan orangnya, harus itu udah disumpah dulu. Dan kita nggak boleh karena kita merasa sedih karena orangnya, atau kita merasa terinspirasi atau apalah, nggak boleh. Itu harus ikatan emosional dengan orang itu nggak boleh. Kita harus membuat keputusan berdasarkan bukti dan juga bagaimana pengacara itu influence kita gitu. Nah, pas sidang pertama itu perdebatan antara penuntut umum yang bilang kenapa direkaman, kamu bunuh begini-begini, kemudian si pengacara dari terdakwa, inilah alasannya kenapa. Tapi para si juri yang memutuskan ini, mereka belum puas dengan sidang yang pertama. Mereka deadlock, vakum, belum bisa memberikan keputusan. Nah, tugas hakim di persidangan di Inggris atau di Amerika itu adalah menengahkan, memberikan nanti kalau yang terdakwa ini bersalah, maka hakim yang memutuskan apa ininya, ganjarannya gitu. Seperti apakah harus dihukum mati, apakah seumur hidup, apa 3 tahun, apa 10 tahun, itu hakim yang memutuskan. Tapi yang memutuskan bersalah nggak bersalah itu adalah juri, orang rakyat biasa. Nah, karena jalan buntu akhirnya persidangan ditunda. Persidangan pertama ini pada tahun 1993, kemudian 2 tahun berikutnya 1995 sidang kedua. Nah, sebelum sidang kedua ada lagi kejadian yang bikin booming lagi. Karena kasus ini terkenal di Amerika, dan di Amerika ternyata banyak orang-orang gila juga. Udah jelas kasusnya ini pembunuhan orang tua. Banyak surat yang datang baik ke Lyle walaupun ke Eric.
yang menawarkan bantuan, yang memberikan simpati mereka, yang bersedia mau ngapain aja. Telepon saya biasanya cewek-cewek yang pacaran malah sama mereka, yang jatuh cinta, yang bakal mau married sama mereka, dan mereka married loh. Nah, jadi ada salah satu surat datang ke si Lyle, yang kakak yang tua ini bilang, kalau dia ini, yang si pengirim surat ini cewek, saya adalah penulis, saya bersedia mendengar semua cerita kamu, apapun yang kamu butuhkan, saya di sini ada buat kamu, saya akan selalu balas. Jadi mereka saling kirim surat dari penjara, terus si cewek ini ngirim surat ke penjara. Nah, akhirnya mereka dekat, dan si Lyle ini menceritakan semua kejadiannya. Dia ngaku kalau di saat persidangan sebenarnya dia bohong. Banyak hal-hal yang bohong yang dia ceritakan di waktu persidangan juga. Dan dia bilang semua itu adalah acting saya, katanya. Nah, dia pengen si cewek ini yang suka sama dia ini untuk menulis sebuah buku, right, tentang kisahnya dia ini, tapi dengan cara yang bagus biar reputasinya si Lyle ini bagus di publik. Dan mereka tidak hanya ngirim surat, tapi mereka juga teleponan juga. Nah, pas nelpon itu direkam sama si cewek ini. Ternyata si cewek ini ada maksud. Si cewek ini bikin buku dan ceritanya mau dijual ke orang. Nah, dilakukanlah investigasi. Ternyata berdasarkan teori kepolisian dan publik, ternyata si Lyle ini, dia dapat ide, dia mempunyai buku waktu dia di sel penjaranya. Dia membaca buku bagaimana bisa lolos dari persidangan pembunuhan. Apa alasan, apa step-step yang harus dilakukan. Salah satunya adalah mengaku kalau kamu yang lagi terdakwa ini, kayak si Lyle sama si Eric ini, ngaku kalau diperkosa sama si korban. Nah, si korban adalah bapak dan ibunya. Jadi dia bilanglah si bapaknya yang memperkosa dia. Diikutilah petunjuk-petunjuk dari buku itu biar mereka itu bebas. Maksudnya mungkin 1 atau 2 tahun dari siksaan penjara kayak gitu. Nah, dia kompromi dengan adiknya, dengan si Eric ini. Ternyata cerita itu dibikin sama mereka. Dan juga ternyata si pengacara dari si Eric, yang perempuan si Leslie ini, juga sudah tahu. Nah, mereka di saat pertemuan interview, jadi mereka acting dulu. Bagaimana mereka nangis nanti di persidangan, bagaimana mereka bisa menunjukkan betapa pedihnya jadi anak umur 6 tahun yang dijorokin sama orang tua, biar para juri-juri ini dan hakim yang ada di persidangan itu percaya bagaimana tersiksanya mereka. Itulah kenapa mereka membunuh orang tua mereka. Nah, sampailah di sidang yang kedua pada tahun 1995. Si pengacara dari si Eric ini menjelaskan lagi, tapi dilawan oleh pengacara penuntut umum. Pengacara penuntut bilang, kenapa semua cerita tentang dijorokin sama bapaknya yang di-abuse, bapaknya yang marah-marah, kenapa mereka ceritakan pas mereka sudah berada di penjara? Kenapa tidak diceritakan di saat mereka curhat dengan dokter konsultannya? Karena di saat dokter itu merekam percakapan, tak ada satupun beban kehidupan yang begitu berat yang mereka ceritakan ke dokter, kecuali bagaimana cara mereka membunuh kedua orang tua mereka. Jika seseorang katanya yang mau curhat, itu pasti hal yang paling dalam yang mereka rasakan, yang paling sakit, itu yang dulu yang mereka ceritakan. Tapi tidak ada satupun. Kenapa hanya pas di penjara? Kenapa petugas menemukan buku yang menjelaskan bagaimana caranya lolos dari hukuman mati, hukuman pembunuhan, semacam itu. Dan kenapa juga setelah orang tuanya meninggal, mereka malahan berfoya-foya beli jam Rolex, beli semua yang mahal-mahal,
Terus setelah mereka membunuh orang tua mereka, kenapa mereka tidak mengaku ke polisi tentang pemerkosaan dari ayahnya umur 6 tahun sampai 18 tahun atau dari 6 tahun sampai 8 tahun? Dan kenapa juga ibunya ikut dibunuh? Kalau ayahnya yang memperlakukan itu, kenapa ibunya juga dibunuh? Karena itu dari pengacara juga menjawab, karena kalau mereka tidak bunuh ibu mereka, jika ayahnya aja yang terbunuh, harta dari ayahnya, warisan dari ayahnya lari ke ibunya. Mereka belum bisa mengendalikan harta ayah mereka. Jadi intinya berdasarkan dari pengacara penuntut ini, motif dari pembunuhan ini bukan karena mereka sakit hati karena ayahnya, tapi karena uang, karena lifestyle mereka, karena rasa, karena monsternya mereka, karena mereka tidak mempunyai kasih sayang pada orang tuanya. Nah, tidak itu aja, pengacara penuntut juga menghadiri beberapa saksi terdekat, termasuk semua pembantu yang di rumah mereka, termasuk rektor universitas di mana si Lel dulu pernah belajar di sana, kuliah di sana, kemudian staf dari kapal yacht mereka. Nah, semuanya itu 180% terbalik dengan pengakuan yang dibilang, yang diceritakan oleh si Lel sama si Eric ini. Ternyata mereka bilang bahwa memang si Lel dan si Eric ini anak yang kurang ajar, anak yang tidak sopan, anak yang tidak bersyukur, tidak menghargai orang tua, cara ngomongnya sama orang tua tidak ada batasnya, pembuli ibunya, macam-macam. Jadi 180% itu terbalik, guys. Dan bapaknya tidak ada bekerja sama dengan mafia. Kenapa dia harus bohong tentang itu semua? Dan tidak bisa dipungkiri bahwa Eric adalah seorang aktor dan mereka bisa berakting. Plus pengakuan dari ceweknya si Lel yang dia telepon dari penjara itu muncul semua sebagai bukti bahwa mereka bohong di persidangan, bahwa cerita itu adalah cerita bohong. Tapi si Lel sama si Eric masih kekeh bahwa memang benar bapaknya menjorokin dia. Itu benar katanya mereka. Walaupun bukti-bukti dan saksi-saksi menyatakan sebaliknya. Plus sikap dari mereka yang tidak ada empati, yang tidak ada sedihnya sama sekali, yang tidak ada rasa traumanya sama sekali. Malah mereka berfoya-foya, malah mereka tidak memikirkan sekeliling mereka, pokoknya mereka suka-suka mereka aja setelah orang tuanya meninggal. Berdasarkan psikologi, bahwa jika seorang anak yang sudah dewasa tapi pernah merasakan pengalaman yang begitu traumatis seperti pemerkosaan, rape, abuse, semacam itu, assault, itu tidak mudah bagi mereka. Itu akan bikin mereka trauma banget. Tidak seperti mereka. Jadi apa yang terjadi dengan mereka berdasarkan cerita dari kedua adik kakak ini sangat terbalik dengan bukti-bukti, dengan perilaku yang mereka lihatkan. Akhirnya juri memutuskan kalau mereka bersalah. Kemudian hakim memberikan hukuman seumur hidup tanpa ada parole atau tanpa ada remisi. Jadi mereka seumur hidup sampai mati itu berada di penjara. Nah, sekarang ini 2024 karena tayang di Netflix, terkuatlah sebuah bukti karena udah banyak selebriti termasuk Kim Kardashian pergi ke penjara mereka, dan banyak teori-teori mengatakan karena mereka nggak ngaku, mereka nggak plead guilty, masih bilang kalau mereka itu ya mereka dicabuli sama bapaknya. Nah, sekarang ini ada lagi bukti yang keluar. Jadi yang memusingkan adalah, ingat dari awal saya bilang kalau bapaknya itu memanage salah satu grup Monundo namanya yang berasal dari Puerto Rico. Salah satu personilnya mengaku kalau pernah diperkosa sama bapaknya waktu bapaknya memanage mereka di grup band yang ada Ricky Martin di sana, tapi bukan Ricky Martin yang ngaku. Dan
karena kejadian penembakan pada tahun 1989, di tahun 1977 itu si Lyle pernah mengirim surat ke salah satu sepupunya kalau dia dijorokin sama bapaknya. Dan saat itu si Lyle masih berumur 9 tahun. So, itulah yang masih nggak tahu apa pembahasan sekarang. Katanya saya lihat di berita bakal mungkin kasusnya kalau evidennya kuat, mungkin kasusnya akan dibuka lagi. Sekarang ini si Lyle sama si Eric sudah berumur 56 tahun sama 50 tahun kayak gitu, sama 54 tahun kalau nggak salah. Jadi kita pun walaupun di tahun 1995 itu membuktiin banget kalau mereka itu benar-benar bersalah, tapi karena bukti-bukti yang terkuat sekarang ini kita nggak tahu juga. Cuman menurut kalian gimana? Apa sebenarnya yang terjadi kalau menurut prediksi? Kalau menurut saya mungkin bapaknya melakukan sesuatu mungkin agak dikelewatan batas, tapi ada beberapa orang tua yang membelai anaknya itu bukan dari orang tua sendiri, mungkin bukan berdasarkan nafsu. Mungkin karena pembelaian itu ya bagi mereka anaknya gitu ya. Ada. Cuman sekarang ini itu udah termasuk dikategorikan sebagai assault, sexual assault gitu. Pelecehan seksual untuk anak-anak kalau sekarang ini. Kalau zaman-zaman dulu itu hal yang biasa. Ya, saya juga nggak tahu, saya nggak bisa berpihak apakah itu kayak orang tuanya ataukah si Lyle sama Eric ini. Yang pastinya saya akan berpihak kebenaran, apapun kebenarannya, yang saya juga nggak tahu. Banyak sekali orang sekarang ini memikirkan apa sebenarnya yang terjadi. Kalau didengar dari si Lyle sama si Eric ini mungkin sekarang make sense, tapi waktu mereka masih muda itu karena perilaku mereka tidak mencontohkan secara umum bagaimana orang yang berpengalaman dijorokin kayak gitu, jadi nggak bikin orang percaya gitu. Tapi memang ada orang, misalnya mereka sangat brutal banget, terus ternyata ada orang terbunuh ya kan, terus dituduhlah orang yang brutal-brutal ini, padahal orang yang brutal ini nggak melakukannya, tapi orang yakin kalau dialah yang melakukan karena sifatnya yang seperti itu. So inilah misterinya guys. Plus di kasus si Lyle sama Eric ini ada pengakuan pemerkosaan dari salah satu anggota boyband Bonundo ini. Mungkin itu akan mensupport argumen mereka jika case-nya dibuka lagi. Dan mereka sudah di dalam penjara selama berapa tahun sekarang? Dari 1990 berapa tuh? 34 tahun. So, itulah kisahnya guys. Bagaimana menurut kalian? Mungkin kalian agak bosan sedikit, tapi taruh di komen. So, thank you so much for watching. Udah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.